Kalau bicara timing gitu, kita memang semendesak itu kah gitu butuh untuk kenaikan PPN ini gitu? Ya pemerintah lagi BU aja nih. Butuh uang. BU aja baru kita ya butuh dicolek-colek. BU tapi bingung. Selama ini dengan penarikan PPN, prakteknya di luar negeri sama di Indonesia gimana sih? Apa sih yang kita dapatkan dengan kita bayar pajak 12% misalnya gitu? Kita lihat paling banyak adalah untuk porsinya pembayaran hutang. Bukan untuk rakyat. Saya kalau mau jalan di trotoar itu belum bisa dapat yang mulus nih berarti nih. Iya. Rakyatku aja lah kita minta tolong gitu ya. Iya, daya beli masyarakat yang dijual akhirnya. Halo, balik lagi di Jelasin Dong bareng aku Findri Florentin. Dan saya Goida Rahma. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan untuk kalian yang mau baca produk jurnalistik Tempo, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena di dalamnya ada hak ciptanya. Ramai banget nih kalau mau langganan Tempo.co. Ada berita apa aja Beb Goi? Ada banyak ya. Kalau di Tempo.co di free content kita yang lagi hits itu lagi ada rangkaian liputan Natal dan Tahun Baru. Mulai dari traffic report, gimana soal kemacetan nih Vin, terus angkutan lebaran sampai diskon besar-besaran akhir tahun di retail itu ada beritanya. Terus ada juga taksi Vietnam yang lagi masuk ke Indonesia pakai mobil listrik. Finfast buatan Vietnam. Terus lagi ada soal PHK massal rekan media kita Antv dan laporan soal administrasi pertambangan. Nah di premium harian juga ada apa aja Vin? Kita punya banyak buat yang langganan nih. Ada konten premium soal putusan pilotnya Sritex. Kita juga ada laporan khusus soal Gen Z sama kaitan mereka di dunia kerja. Kalau untuk yang mingguan ada edisi khusus Tokoh Tempo nih 2024. Temanya mereka yang melawan kebijakan Jokowi. Ada juga soal korupsi dana CSR Bank Indonesia dan lainnya. Langganan aja pokoknya. Hari ini kita mau main apa nih? Kita ada tamu spesial di sini, Vin. Bukan Hairul Anam, bukan Cesar Akbar, bukan Baretno juga. Ya, di sini kita sudah ada Mas Nailul Huda. Selamat datang. Selamat datang. Nih Mas Nailul Huda ini adalah bagian peneliti ya, ekonom atau peneliti nih? Ya peneliti bisa. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dari mana nih? Dari mana kalau? Di Selios. Sobat Tempo. Sobat Tempo. Bersama Mas Bima Yudhistira. Sebelumnya udah hadir. Udah duluan hadir. Sobat main Tamiya ya. Oh iya benar. Hubungan erat itu. Gimana Mas? Menyongsong 2025 kabarnya sehat? Alhamdulillah. Masih optimis 2025 mau ada tambahan pengeluaran nih. Iya. Kita masih. Tapi bukan optimis, tapi pesimis. Masih pesimis berarti. Nah, kita ya keadaan kita baik-baik saja mudah-mudahan. Walaupun ekonomi sedang dalam keadaan demam. Wah, demam Vin. Demamnya ini gara-gara ada rencana, udah bukan rencana ya, ini sudah kebijakan. Betul. Mulai 1 Januari 2025 akan ada kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% jadi 12%. Yes. Ini di mana-mana udah banyak penolakan sekarang posisinya. Betul. Gerakannya udah banyak banget karena merasa terbebani oleh kenaikan PPN. Apalagi gitu ya, karena banyak juga nih jenis-jenis barang yang juga bikin kaget nih, kayak sekarang kena PPN gitu. Nah ini yang bakal kita bahas hari ini sama Mas Huda ya Vin ya. Oke, mungkin di awal nih soal PPN ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk sih gitu. Ini sudah ada dari amanat ya mereka bilang dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan gitu. Jadi memang sudah dicanangkan di situ di 1 Januari 2025 ada kenaikan PPN. Karena kan sebelumnya PPN kita tuh 10% terus naik jadi 11%. Sekarang jadi 12% gitu ya Mas. Betul. Ya. BTW ini kita tapping sebelum tanggal 1 Januari 2025. Kita lihat nih ya setelah tayang nih apakah masih 11% atau udah 12%. Nah Mas Huda, kita kan udah tahu ya gitu bakal ada sejumlah barang dan jasa baru gitu ya yang bakal kena PPN baru ini 12%. Nah ini mungkin di awal boleh dijelasin dulu Mas soal PPN ini gitu ya. Gimana kebijakan ini berdampak kepada kita gitu ya, masyarakat secara luas gitu. Mungkin tujuan dari PPN ini sendiri gitu tuh seperti apa sih gitu. Ya, pertama seperti ini Mbak Rahmat, Mbak Findri. Jadi PPN ini kan
instrumen pemerintah untuk mendapatkan uang dari rakyat sebenarnya. Oke. Kita ada beberapa instrumen, ada PPH, PPN dan sebagainya. Kita melihat PPN ini porsinya cukup besar loh. Dan PPN ini merupakan satu sistem di perpajakan yang itu sudah terpatri atau tidak bisa diakali sebenarnya. Ketika ada transaksi, terlihat PKP, ternyata dia PPN gitu. Nah, memang PPN ini, pajak pertambahan nilai ini, dia ada di setiap barang dan setiap lini produksi barang tersebut. Kita ada pajak masukan, pajak keluaran dan sebagainya, yang itu nanti akan di konsumen akhir, itu akan menanggung PPN sebesar kalau dulu 10%, kemudian tahun 2022 11%, tahun 2025 direncanakan 12%. Nah, ini adalah merupakan pengurang bagi pendapatan disposable. Pajak itu pengurang sebagai pendapatan disposable kita. Pendapatan disposable itu apa sih? Pendapatan disposable itu adalah uang yang kita miliki setelah dikurangi pajak dan ditambah oleh subsidi. Nah, kita lihat sebenarnya di beberapa tahun terakhir pemerintahan Jokowi yang pemerintahan tahun lalu itu selalu menerapkan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif itu apa? Kebijakan fiskal kontraktif itu adalah menambah teks yang dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah berusaha untuk menarik uang lebih banyak dari masyarakat, alih-alih mereka menambah pengeluaran mereka untuk diberikan ke masyarakat lebih banyak. Makanya kalau kita lihat di tahun 2022 selain ada kenaikan tarif PPN dari 10 ke 11%, ada kebijakan fiskal kontraktif lainnya berupa kenaikan harga Pertalite. Itu akhirnya mengurangi subsidi. Nah, ketika pendapatan disposable ini berkurang, otomatis sebenarnya pendapatan yang bisa kita belanjakan juga berkurang. Makanya inilah yang saya sebutkan, dan di riset Celios juga kita sebutkan bahwa kenaikan tarif pajak ini, PPN ataupun yang lainnya, iuran kemarin ada BP Tapera misalkan, itu akhirnya akan mengurangi pendapatan dan daya beli masyarakat gitu. Ini yang kita takutkan. Karena apa? Karena ya kita di sini kan pasti kan mengkonsumsi kan. Ketika konsumsi itu sangat tinggi sekali dan 50% terhadap PDB, ketika ini bergejolak, orang-orang itu malas konsumsi, malas membeli barang gitu kan. Akhirnya pertumbuhan ekonomi bisa melambat gitu kan. Tapi sebanyak apa konsumsi, maksudnya sebanyak apa barang dan jasa yang dikenakan PPN sampai tadi bisa mempengaruhi konsumsinya masyarakat Indonesia dan nanti ujungnya mempengaruhi perekonomian juga? Hampir semua barang sebenarnya yang dijual, kecuali itu pendidikan, kesehatan, sembako, itu dikenakan PPN. Kita beli, misalkan gelas ini aja kita ada PPN, mic ini aja ada PPN dan sebagainya. Pun tadi kalau kita lihat dengan langganan majalah Tempo ataupun koran Tempo, itu juga ada PPN-nya kan mestinya kan. Nah, semua jasa, semua barang yang di Indonesia ini dikenakan PPN. Nah, tentu kalau ini tarifnya naik, ya otomatis kan naik juga gitu kan. Nah, PPN ini karena tadi tersistem dengan baik dan tidak ada, mungkin minim sekali kesalahan sebenarnya, yang pada akhirnya membuat saya berpikir, ya memang PPN ini adalah sistem yang paling mudah bagi pemerintah untuk mengkolek lebih banyak pajak. Makanya dinaikkan tarifnya. Cara yang paling mudah sebenarnya. Shortcut berarti ini. Shortcut, karena kita lihat kan sebenarnya kan pajak itu kan dia punya dua strategi ya. Ada intensifikasi, ada ekstensifikasi gitu. Kenaikan tarif PPN ini adalah intensifikasi. Orang yang sudah taat bayar pajak itu dikenakan pajak yang lebih tinggi. Mereka mungkin kalau bisa saya bilang effortnya lebih untuk melakukan ekstensifikasi. Makanya mereka cari jalan pintas aja. Saya intensifikasi aja dengan cara menaikkan tarif PPN. Nah, ini yang saya heran gitu kan. Ketika kalau kita ingat di debat cawapres ya, Gibran, Wapres sekarang, Wapres saat ini pernah menjelaskan mengenai tidak berburu di kebun binatang. Nah, iya betul. Artinya yang dilakukan sekarang ini adalah mereka berburu di kebun binatang.
Nanti tidak sesuai ya, karena lagi-lagi soal PPN ini Mas, yang bikin juga publik cukup marah ya, karena merasa di prank, karena kan awalnya dibilangnya cuma untuk kelompok barang jasa mewah aja. Betul. Gitu, tapi ternyata terdampak juga gitu sama kita, terutama kelas menengah juga ya, yang lagi dihantam banyak pungutan, terus tiba-tiba ada kenaikan PPN. Nah termasuk kan tadi Mas sudah bilang sebelumnya soal pendidikan, kesehatan itu tadinya nggak kena ya, tapi ternyata sekarang untuk yang kategori pendidikan mewah gitu ya, atau sekolah-sekolah internasional gitu, terus kesehatan VIP, premium itu ternyata dikenakan PPN 12%, kenaikan ini berlaku gitu. Nah ini gimana Mas, soal ini debatable juga soalnya gitu, apakah etis juga nih ini akhirnya dikenakan gitu? Pertama seperti ini, kita tahun 2021 ketika pembahasan undang-undang HPP itu ada 2 poin sebenarnya yang cukup banyak dibahas soal PPN ini. Yang pertama adalah tarif. Tarif ketika itu pemerintah ingin langsung menaikkan tarif menjadi 12%. Oke. Pada saat itu kita menolak karena berbagai alasan. Kita masih COVID dan sebagainya. Yang kedua adalah soal untuk barang-barang yang tidak kena pajak. Ada barang-barang di situ, list barang-barang yang tidak dikenakan pajak, termasuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan kita pada saat itu advokasi juga untuk menolak usulan itu, dan akhirnya ya singkat cerita undang-undang HPP yang sekarang disahkan itu tidak memasukkan pendidikan dan kesehatan itu sebagai objek kena pajak. Nah artinya ini akan ada perluasan lagi dari undang-undang HPP yang sekarang sudah ada. Di undang-undang HPP itu sudah jelas bahwa pendidikan kesehatan itu tidak termasuk terkena objek PPN pajak. ya. Tidak termasuk objek PPN. Tapi kita nggak tahu, kemarin sampaikan barang mewah nih, terus kemudian Sri Mulyani bilang beras premium, Daging premium, daging wagyu dan sebagainya gitu kan. Nah saya heran juga, ini kenapa beras premium masuk gitu kan? Apa sih yang jadi patokan beras premium dan beras non premium? Kalau kita mengacu kepada patokannya Kementerian Perdagangan, beras itu ada 2, medium dan premium. Medium itu memang kualitas yang dia lebih rendah lah. Ada medium 1, medium 2. Premium pun ada premium 1, premium 2, ya kan. Nah, yang kita konsumsi kan sekarang lebih banyak premium. Masyarakat tuh kan konsumsi premium itu kan cukup banyak. Karena apa? Karena lebih mudah ditemukan di minimarket, supermarket dan sebagainya. Nah, apakah itu yang disebut dengan beras premium gitu kan? Ya kalau itu sebut beras premium ya otomatis kita akan tambah lebih banyak lagi. Harganya sekarang udah tinggi banget. Di tahun 2022 beras premium itu saya ingat itu harganya sekitar 58.000 sampai 64.000 Untuk 5 kilo. Untuk 5 kilo. Sekarang udah 75.000 dalam 2 tahun ya. Sebagai ibu-ibu berasa sekali. Ya, sebagai bapak-bapak yang berasa juga. Berasa juga. Yang membayar itu terutama ya. betul. Sebagai yang belanja yang belanja. Nah, kita melihat kalau ini dikenakan PPN lagi, ya udah pasti udah tambah mahal lagi. Sekitar tambahannya sekitar 7 ribuan lagi, artinya udah 80 ribu lebih gitu kan. Nah, ini ternyata juga langsung dibantah sama Zulhas. Zulhas bilang, koordinator bidang pangan sekarang ya. Menko Pangan itu bilang beras premium nggak kena PPN gitu kan. Terus yang dimaksud premium beras premium di sini yang dimaksud sama Sri Mulyani itu yang mana? Ya, sirat porang itu kan bukan beras ya. Iya makanya. Ya, itu kan bukan berasal dari padi sebenarnya. Nah, yang dimaksud premium itu seperti apa gitu kan? Ini yang bikin kita bingung gitu. Bahwa ini ada premium dan sebagainya. Pun dengan pendidikan mana sih yang premium gitu kan? Apakah pendidikan swasta, negeri dan sebagainya, atau dari harga dan sebagainya? Kalau dari harga ya bisa aja mereka menurunkan aja harganya. Misalkan 1 juta nih setahun gitu. Ya udah dibikinnya 99 juta gitu kan. Tapi ada tambahan lainnya. Itulah sebenarnya yang saya rasa ini harus difikirkan gitu kan, bahwa premium, barang mewah dan sebagainya itu kan sudah ada peraturannya di PPN PM. Ya kan. Pajak pertambahan nilai untuk barang-barang mewah. Di situ ada helikopter, ada kapal pesiar dan sebagainya. Tapi kan kalau bisa saya bilang kan transaksinya dikit gitu kan. Makanya pemerintah tuh mau nih, yang pakai
beras premium gitu dikatakan mewah gitu kan. Jadi selama ini saya kaya dong. Saya udah setara sama 9 naga gitu kan. Oh, iya, Iya kan? amin. Nah, Bener. itu kan keanehan di situ. Iya. Nah, makanya ini saya sampaikan ya kalau pemerintah mau untuk menetapkan barang mewah ya sudah PPNBM aja yang di otak-atik gitu kan. Toh juga masih bisa ditingkatkan kok untuk tarifnya. Tarif paling rendah PPNBM itu kalau nggak salah 20%. 20%. Ya, itu masih bisa tingkatkan untuk yang membeli kapal pesiar, membeli helikopter dan sebagainya. Itu kan yang dipajakin gitu kan. Tapi ini segala kebingungan kita sekarang itu sebenarnya dulu jadi pengen tahu dulu awalnya ketika rencana kenaikan PPN ini dirancang di Undang-Undang HPP tadi ya, harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021 tuh apa yang terjadi? Kenapa akhirnya bisa diputuskan oke kita naik sampai 12% gitu. Padahal kan waktu itu 2021 harusnya sudah mulai terasa dampak pandemi gitu. Harusnya sepertinya apa yang kita bicarakan sekarang dampak-dampak ke depannya juga sudah diperhitungkan harusnya. Iya. Klaim pemerintah adalah untuk mereformasi sistem perpajakan. Saat itu mereka sampaikan bahwa PPN ini harusnya juga ditingkatkan tarifnya gitu kan. Karena sudah lama sekali nggak diubah gitu. Dari 83 kan sebenarnya kan tarif itu kan. Nah, sampaikan, tapi yang jelas adalah ketika naik 12% terus kemudian ada wacana saat itu bahwa langsung tuh yang kesehatan dan sebagainya itu masuk ke daftarkan barang dan kena PPN. Kita langsung tolak gitu kan. Waktu itu kebutuhan pokok juga diusulkan masuk kan sebenarnya. Kayak beras apa sih? Beras premium beras, gitu kan. beras lauk dan segala macam kan. Iya, itu diusulkan masuk. Nah, tapi akhirnya memang pemerintah mengambil ya jalan tengahnya di situ naik bertahap 11% ke 12%. Betul. Dari 1 April 2022 dia naik dari 10 ke 11, kemudian 1 Januari 2025 naik dari 11 ke 12 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah di situ juga sebenarnya dititipkan pasal untuk bisa memberikan kewenangan lebih pemerintah untuk menetapkan tarif PPN. Pasal 7 ayat 3. Kalau BPPN pasal 7 ayat 3 itu dia disebutkan bahwa pemerintah ini dia bisa menetapkan tarif PPN itu di angka 5 sampai 15% dengan tadi peraturan pemerintah. Dengan melakukan aturan pemerintah yang didiskusikan oleh DPR dengan DPR maaf. Nah, ini yang kita lihat sebagai ada loh peluang untuk menahan tarif PPN. Kan kalau kita lihat kan sebenarnya kan di pasal 7 ayat 1 huruf B itu memang sangat saklek sekali kan tarif PPN 12% pada 1 Januari tahun 2025. Nah, ini yang kita akalin kan. Nah, apakah memang harus dilakukan 1 Januari gitu kan? Kita lihat case sebelumnya. Case sebelumnya itu di undang-undang yang sama itu diatur juga bahwa tahun 2022 itu sudah ada penerapan pajak karbon. Betul. Sampai saat ini belum dilaksanakan juga. Artinya memang ini tinggal keinginan pemerintah saja gitu kan. Mau menerapkan tarif PPN 12% atau menunda atau bahkan membatalkan, itu semua sudah ada di Undang-Undang HPP. Kewenangan itu yang sudah diatur, yang powernya sekarang harusnya milik Prabowo ya, yang bisa menetapkan, bukan Sri Mulyani lagi. Kan ada diskusi juga, ini bolanya ada di pemerintah atau di DPR. DPR apakah harus memberikan suaranya mereka untuk memutuskan udah kita tahan dulu nggak 12% atau murni di pemerintah? Iya. Kalau DPR kemarin kan sudah ketemu kan si Mas Bahun sama Prabowo kan. Sampaikan bahwa kemarin ada perintah dari Prabowo untuk barang-barang mewah saja. Itu usul dari DPR yang disetujui oleh Prabowo gitu. Nah, artinya memang DPR sudah menyampaikan gitu kan. Nah, yang jelas sebenarnya di sini bola panasnya adalah ada di pemerintah. Karena di situ kewenangan yang tertera jelas sudah kewenangan pemerintah bisa menerbitkan peraturan pemerintah PP ya. Itu untuk menetapkan tarif PPN. Apakah itu akan didiskusikan oleh DPR atau tidak, atau sekarang DPR kan lagi reses ya. Apakah itu bisa didiskusikan nanti istilahnya
setelah reses gitu kan, itu sangat bisa gitu kan. Karena ya gunanya itu PP-nya gitu kan. Atau bahkan kalau saya pribadi ya udah nggak usah keluarin PMK-nya. Gitu. Iya, di hold dulu gitu ya. Iya, Mas, ya? PMK-nya nggak usah keluar. Toh katanya kan sekarang pemerintah nggak mau melanggar undang-undang gitu kan. Berapa undang-undang sih yang udah dilanggar sama pemerintah kan banyak juga gitu. Bener. Tapi jadi pertanyaan ya, kenapa pemerintah masih belum mau mengambil keputusan itu meskipun tadi sebenarnya peluangnya ada? Butuh buat apa sih Mas? Butuh uang. Buat apa aja lebih tepatnya. Kalau di Iya. breakdown emang Iya, kebutuhan pemerintah tahun depan besar ya Vin ya. Dari sisi belanja ada banyak program-program prioritas yang memakan kebutuhan anggaran besar gitu nih. Ini gimana Mas? Emang se-urgent itu maksudnya timing ya. Kalau bicara timing gitu, kita memang semendesak itukah gitu butuh untuk kenaikan PPN ini gitu. Iya. Ya pemerintah lagi BU aja nih. Butuh uang. BU Iya, aja baru kita ya di butuh dicolek-colek. BU tapi bingung mau yang dijual apa lagi ya gitu. Ya kan nggak ada kan di Instagram maupun di Twitter jual gedung BUMN nih gitu kan, nggak ada juga gitu kan. Iya ya, aset Iya, negara aset gitu negara. kan. Rakyatku aja lah kita minta tolong gitu ya. Iya, daya beli masyarakat yang dijual akhirnya. Oh iya. Quotes baru. Terus Nah, gimana Mas? yang jelas seperti ini. Tahun depan itu kan ada beberapa pengeluaran yang cukup besar. Paling kentara kan sebenarnya kan program makan Bergizi. bergizi 10.000 gratis gitu kan. Betul. Ya 10.000 ya penting tuh ya. Iya itu saya garis bawahi 10.000 gitu kan. Karena itu kan jadi perdebatan kan 15.000, 7,5 gitu kan. Bahkan di Brasil 4.000 gitu kan. Sekarang kita 10.000 gitu. Nah, yang jelas adalah mereka membutuhkan biaya setidaknya 71 triliun. Oke. Ya kan? Terus kita sampaikan pada waktu itu kita bikin kajian kalau itu digunakan dari dana pendidikan akan backfire kepada ekonomi. Tidak bisa menumbuhkan ekonomi, toh juga dari pendidikan juga akan berkurang manfaatnya. Nah, memang itu satu yang 71 triliun. Belum lagi kalau kita lihat di era Prabowo ini juga ada IKN masih dilanjutkan. Iya. Terus kemudian walaupun ada pemberhentian sementara ya, pembangunan jalan tol infrastruktur besar itu dihentikan sementara dan itu sebenarnya cukup bagus, tapi hutangnya juga cukup besar. Kita tahun depan ada sekitar 800 triliun Jatuh tempo ya? temponya. Dan kita melihat masih ya, tahun 2023 aja tuh 14% pembayaran hutang kita terhadap APBN. Iya. Sangat besar sekali. Dan ini yang menyebabkan pemerintah sudah dari mana lagi ya mereka bisa dapat uang gitu kan. Dan ini yang saya sudah jelaskan di awal, menaikkan tarif PPN ini yang paling mudah bagi mereka. Kalau mereka ingin mengejar untuk yang tambang ilegal dan sebagainya, itu sangat bisa sekali. Dan kita hitung itu sangat tinggi sekali. Bahkan kalau batu bara dan sebagainya 150 triliun bisa kita dapatin sebenarnya. Dari Hazim kemarin bilang kalau misalkan dari sawit 300 triliun. Iya, Betul. untuk yang dikemplang pajaknya. Tadi pagi kita dengar berita ada tambang emas di Kalimantan dan itu ilegal gitu kan. Bayangin gitu kan. Itu kalau dicuanin itu juga besar gitu kan. Kalau dicuankan dalam artian dilegalisasi kemudian ditarik pajaknya. Karena kalau kita lihat sebenarnya tambang dan sebagainya ini mempunyai kontribusi ke pajak yang sedikit. Kita hitung porsi nilai tambah sektor tambang itu sekitar 12%. Tapi di sektor tambang kepada penerimaan pajak itu di bawah 12%. Artinya mereka nggak sebanding lah dengan nilai ekonominya. Masih ada tambang-tambang ilegal dan sebagainya. Kemarin juga Hefri Muiz ya, itu kan sudah tersangka kan, nggak apa kan, saya sebut namanya. Sudah terdakwa malah. Iya, tidak terdakwa kan. Itu juga ada kasus juga di situ di sektor tambang dan tadi beberapa tambang yang ilegal yang kalau kita kolek pajaknya itu sangat besar. Tapi lagi-lagi itu cost bagi pemerintah untuk situ. Effort bagi pemerintah gitu kan. Effort bagi pemerintah untuk situ. Pemerintah hanya menginginkan ya udah yang paling cepat aja nih yang bisa dikolek gitu kan.
kemarin pemerintah klaim kan ada 75 triliun konsumsi penerimaan PPN yang bisa didapatkan gitu kan. Dengan kenaikan dari 12% Dengan kenaikan ini. tarif PPN gitu. Tapi Mas aku penasaran ya, kalau pemerintah bisa dapat penerimaan sebesar itu, tapi kan kalau kita lihat strukturnya PPN sebenarnya itu sebagian besar dipengaruhi oleh konsumsinya kita. Ya. Ketika konsumsinya kita ditekan, tidak bisa belanja, apakah mungkin dapat penerimaan sebesar itu? Pertama. Kedua, ada efek lain gak sih dari itu? Oke, kita dapat duit berapa 50 triliun, tapi ada efek lain yang sebenarnya bikin pemerintah minus gak sih dari kebijakan Iya, PPN 12%? jadi worth it gak itu di trade off Ya. gitu? Nah, ini yang kita sampaikan juga di paper kebijakannya Chalios bahwa ini bisa jadi backfire bagi penerimaan negara secara agregat. Memang kalau kita lihat dari penerimaan negara per barang atau per jasa itu akan meningkat secara nominal. Tapi yang jelas adalah kita memahami ada hukum ekonomi. Ketika harga itu naik, yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN, sudah pasti ada konsumsi yang turun. Nah, kita lihat konsumsi ini bisa jadi dengan pemberitaan yang sangat viral sekali, konsumsi yang turun itu bisa melebihi ekspektasi pemerintah. Dan pada akhirnya permintaan agregat akan turun. Ketika permintaan agregat akan turun, otomatis pajak yang didapatkan juga akan turun. Nah, inilah yang jadi backfire. Dan sebenarnya itu juga sudah disampaikan sama tim pakarnya Prabowo, kalau saya lihat di media gitu kan. Itu sudah disampaikan bahwa kenaikan tarif PPN ini bisa jadi malah menurunkan dari penerimaan negara dari PPN secara agregat gitu. Nah, ini yang selalu kita ingatkan, jangan sampai ini menjadi bumerang bagi pemerintah. Karena tadi inflasi dan sebagainya. Meskipun kemarin kita lihat dari press release-nya DJP ya, bahwa tidak akan berpengaruh terhadap daya beli gitu kan dan sebagainya. Inflasi hanya sekitar 0,2% gitu. Nah, memang kalau kita lihat dari jurnal rujukan memang 0,2% untuk CPI-nya berubahnya. Nah, tapi masalahnya adalah itu tidak dihitung dari rantai produksi dari awal sampai akhir, yang itu pasti akan terkena semua di situ. Walaupun ada pajak masukan, ada pajak pengeluaran, tapi kan ada nilai tambah yang dihitung PPN-nya. Betul. Nah, ini yang dilihat tidak, ini kenaikannya tidak signifikan dan sebagainya kata DJP gitu kan. Kita sampaikan saat itu bahwa ini tidak hanya di konsumen akhir aja gitu kan, tapi di rantai produksinya itu juga berjalan gitu kan. Dan kita hitung ternyata memang ada kenaikan inflasi yang kita hitung itu ada di angka 4,1%. Dengan mempertimbangkan ya target inflasi tahun depan itu kan kita bilang 3,5% paling tinggi kan. Nah, kita paling tingginya 4,1%. Di tahun 2022 kalau kita lihat dari inflasi gitu kan, dari kenaikan tarif PPN itu bisa meningkatkan 1 hingga 1,5 poin inflasi ketika tarif PPN itu dinaikkan, dan lebih tinggi lagi ketika BBM Pertalite itu dicabut subsidinya. Betul. Itu tinggi lagi gitu kan. Nah, kita khawatir sebenarnya tahun depan juga ketika ini sudah dinaikkan, kebijakan pemerintah yang untuk mengurangi subsidi, kebijakan pemerintah untuk yang sifatnya mengubah dari subsidi barang ke subsidi targeted ya, itu akan berkurang. Mereka pasti akan berhitung dengan kemampuan dan inflasinya. Dan ketika ini sudah ya sebenarnya PPN pasti akan berdampak gitu kan, inflasinya pasti akan tinggi. Erlangga juga bilang kok inflasi akan tinggi. Betul. BI juga sama, tapi DJP aja yang enggak gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa akan berdampak kepada konsumsi, dan memang ketika konsumsi sudah turun, otomatis penerimaan total PPN secara agregat itu juga akan berpengaruh. Ini juga kemarin disampaikan sama Apindo gitu ya, Bu Sinta Kamdani itu juga bilang hal yang sama Mas gitu. Kalau ini tidak hanya berpengaruh ke konsumen akhir tapi ke dunia usaha juga gitu. Karena kan semua tadi rantai produksi dari hulu ke hilir itu juga ada aspek-aspek yang kena PPN ya gitu. Nah, aku mau nanya ini Mas soal klaim-klaim pemerintah gitu kan. Kayak Bu Sri Mulyani juga ya selalu bilang ini tuh kebijakan yang pro rakyat kecil gitu. Karena kita
adil gitu ya. Ini kepada masyarakat yang memang kelas atas gitu dikenakan tarif pajak yang adil gitu. Nah itu satu tuh, mereka klaim selalu seperti itu. Ini kebijakan yang katanya adil untuk semuanya. Yang kedua, mereka selalu klaim kalau katanya PPN kita itu rendah gitu kalau dibandingkan sama negara-negara lain. Dibandingkannya sih dengan Turki, Arab Saudi gitu ya. Finlandia gitu. Nggak tahu Bu Sri kenapa nggak sebut Vietnam yang nurunin PPN ya dari 10 ke 8% gitu. Nah ini boleh ditanggapi nggak klaim-klaim ini, gimana Mas? Ya, yang pertama tadi tentang kebijakan yang adil ya. Kalau kita lihat sebenarnya ketika kita sebut adil, itu adalah kebijakan yang sifatnya itu menyasar kepada orang-orang yang dia mempunyai pajak ya, tapi mempunyai kekayaan berlebih. Oke. Ya, kalau kita bedah struktur pajak, Oke. ada pajak orang pribadi itu kontribusinya hanya 0,6% dari total pajak, sangat rendah sekali. PPN itu sekitar 30% dan sebagainya. Dan PPN juga dibayar oleh semua lapisan masyarakat. Jangan lupa, ya kan? Itu semua lapisan masyarakat tuh dia bayar pajak PPN. Kita beli gelas, langganan majalah Tempo dan sebagainya, itu terkena PPN. Orang pribadi di negara maju porsinya udah 10% sebenarnya. Udah 10% untuk di negara maju. Tapi di kita enggak. Di kita cuma 0,6%. Banyak dari orang-orang kaya kita yang ini info A1 lah dari Percaya. pajak lah, Percaya. dari pajak itu banyak melakukan shifting. Oke. Orang-orang yang dia tadinya tidak berhak untuk menikmati fasilitas pajak UMKM, dia menurunkan bisnisnya ke UMKM sehingga mereka dikenakan pajak yang lebih rendah. Mengakali. Karena ada diskon sebenarnya kalau untuk UMKM. Ya, banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi mereka tadinya udah besar nih gitu kan. Termasuk salah satu Trah di Banten juga melakukan hal yang sama gitu kan. Dan mereka ini bisa kita bilang diuntungkan dengan itu. Makanya PPh OP, kita nyebutnya PPh OP ya, orang pribadi ya, itu masih rendah sekali. Orang yang seharusnya itu dia bayar pajak, dia enggak dan sebagainya. Nah inilah yang menurut saya harusnya digenjot, ditingkatkan PPh OP-nya ini, bukan dari PPN-nya. Gitu. Karena PPN tadi menyambung yang tadi ditanyakan yang kedua, PPN ini kan jadi semacam automatic stabilizer sebenarnya bagi pemerintah ketika masyarakat nih lagi kurang daya belinya, kurangin PPN, naikkan PTKP dan sebagainya. Itu kan automatic stabilizer. Nah, di kita malah enggak gitu. Harusnya yang dikurangin PPN-nya malah ini justru ditambah gitu. Jadi saya nggak tahu kebijakan pemerintah ini sebenarnya dia melihat dari ekonomi saat ini atau mereka ya udah naik-naikin aja gitu kan. Karena pada yang jelas pajak itu dari automatic stabilizer-nya pemerintah gitu kan. Dan kita tahu Vietnam kemarin menurunkan tarif PPN ke 8% ya karena mereka ingin mengembangkan dari rantai pasoknya. Dengan 8% kan lebih murah juga kan mereka untuk bahan baku dan sebagainya. Terus juga dari sisi pasarnya juga bagus dan sebagainya gitu kan. Nah, kenapa Indonesia nggak mikir seperti itu gitu kan? Dan juga kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara ASEAN kita kan juara 2 sekarang ya. Juara 1 sama Filipina dalam hal tarif pajak PPN. Maksudnya paling tinggi? Ya juara 1. Juara 1 tarif PPN paling tinggi gitu. Paling tinggi gitu. Ya kita nggak mau kalah sama Bumbung Marcos sebenarnya kan. Bahwa tarifnya udah 12% kita jangan kalah dong 12% juga gitu kan. Ya kampanye juga sama kan. Nah 12% yang pada akhirnya kita lihat di ASEAN sendiri ada yang 8%, ada yang 7%, 9%, 10%, banyak kan 10% kan. Vietnam kemarin dari 10% ke 8%. Kita justru kebalikannya gitu. Nah ini mungkin langkah-langkah out of the box-nya pemerintah gitu kan. Orang lagi susah nih gitu kan. Kita tambahin aja gitu kan. Iya.
Mas, tapi pajak itu kan pada prinsipnya sebenarnya ditarik dari kita untuk dikumpulkan pemerintah untuk kita juga sebenarnya. Untuk infrastruktur dasar kita misalnya gitu. Selama ini dengan penarikan PPN, prakteknya di luar negeri sama di Indonesia gimana sih? Apa sih yang kita dapatkan dengan kita bayar pajak 12% misalnya gitu? Porsi pembayaran hutang di APBN itu 40%. Kenaikannya itu mencapai 103% per tahun di rentang 2014 sampai tahun 2023. Pembayaran hutang bunga hutangnya itu kenaikannya seperti itu. Jadi kita lihat paling banyak adalah untuk porsinya pembayaran hutang. Bukan untuk rakyat. Saya kalau mau jalan di trotoar itu belum bisa dapat yang mulus nih berarti nih. Iya. Mulus kadang ntar itu lagi mulus lagi kan itu lagi kan. Karena sepenuhnya untuk bayar utang ternyata. Bukan sepenuhnya ya. Sebagian besar. Dan itu cuma di Sudirman sama Tamrin doang gitu kan. Iya lagi. Nah, yang jelas adalah kita dari PPN ini yang kita lihat memang yang kita harus awasi juga. Ya meskipun kita sampai saat ini berharap masih ditunda, tapi ketika dilaksanakan pun kita hanya bisa melihat penggunanya harus sesuai. Tidak boleh itu dikorupsi lagi, kemudian digunakan untuk banyak bayar hutang dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dari sisi APBN di tahun 2025, defisit fiskal kita itu melebar dari 1,8 atau 1,9% menjadi 2,53%. Saya agak lupa, tapi meningkat mendekati angka 3%. Artinya pembiayaan ataupun hutang yang ditarik oleh pemerintah itu akan tambah. Ya. Nah, inilah yang saya sebutkan. Ketika tambah hutangnya, otomatis bunganya tambah juga dong. Dan ini yang kita lihat, berarti pada akhirnya ya kita tidak bisa menikmati apa yang kita bayar gitu kan. Kan ada banyak tuh meme tuh makan siang gratis itu dari buat anaknya, yang bayar adalah bapaknya. Ya kan? Dengan PPN dengan PPN yang naik 12% gitu kan. Dan ini menurut saya juga langkah yang memang kalau bisa saya bilang ya tidak tepat untuk dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan hanya untuk membiayai program pemerintah. Maksa gitu ya. Karena masih ada efisiensi sebenarnya. Ada efisiensi yang bisa dilakukan gitu kan. Kemarin bagus tuh yang mengurangi perjadin ya. Oh ya, itu saya juga setuju. Ya, perjadin dan sebagainya, walaupun yang teriak kan juga pengusaha hotel ya. Iya, pengusaha hotel gitu kan, pengusaha hotel gitu kan. Ada yang bilang ke saya, "Nih gimana nih Mas nih turun semua." Ya, pariwisata harusnya ditingkatkan sebagai pengganti dari perjadin. Kita nggak bisa bergantung terus untuk sektor hotel, sektor terutama yang BUMN, sektor penerbangan itu kan sangat tergantung juga dari perjadin kan. Karena kan mereka kan kalau PNS itu kan memang diarahkannya naik grup penerbangan BUMN tersebut gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan adalah sebenarnya ada efisiensi di situ gitu. Harusnya ada opsi itu yang didahulukan pemerintah ya Mas ya, berarti untuk dilakukan gitu ya. Iya, kita ingat Sri Mulyani awal jabat juga melakukan efisiensi. Selain memberikan derita gitu ya, pemerintah tuh kayak memberikan juga berbarengan ada gula-gula. Ingat gak Vin, ada paket stimulus juga yang diberikan. Iya. Itu diantaranya katanya ada diskon tarif listrik ya untuk pengguna 2.200 atau 2.500 VA ke bawah. Terus ada juga bantuan beras. Nah kayak gini-gini tuh sebenarnya gimmick-gimmick itu bisa ngompensasi gak sih gitu dengan yang tadi ya kenaikan PPN ini, konteksnya itu gimana? Ya, yang pertama seperti ini, bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin ya dalam bentuk beras, diskon listrik dan sebagainya, itu kan temporer kan sebenarnya kan. Beras listrik aja kan cuma 2 bulan nggak salah ya, bulan Januari sama Februari. Gitu kan. Yang tampaknya juga temporer pasti. Bulan Januari diskon, Februari diskon gitu kan, ntar Maret sampai akhir kita nggak usah gunain listrik gitu kan, supaya lebih hemat lagi gitu. Nah, yang pasti adalah
ini adalah dampaknya temporer, dampak positifnya. Ya. Tapi dampak negatif dari PPN, kenaikan tarif PPN 12%, Oke. itu adalah dampaknya jangka panjang. Oke. Sepanjang tahun kita membayar lebih mahal 12%. Terus kemudian kalau kita lihat dampak beras misalkan, dikasih beras dan sebagainya, ada kalau saya nggak salah ingat tuh nambah juta ya. Padahal masyarakat yang terdampak ketika beras premium itu diberikan PPN itu jauh lebih besar. Oke. Ada masyarakat kelas menengah, masyarakat aspiring middle class yang ini akan rentan sekali. Mereka disebut kaya juga tidak, disebut miskin juga tidak. Betul. Ya kan? Dia kalau terkena bantuan jadi istilahnya adverse selection atau seleksi yang keliru. Mereka tidak mendapatkan bantuan juga. Mereka tapi harus membayar beras lebih mahal. Mereka itu adalah kita. Kita semua. Ya. Nah, Mas tadi kita udah nyebutin lah ya yang negatif-negatifnya gitu. Ya memang lebih banyak gitu ya. Tapi kita mau coba lihat sudut positifnya gitu ya, sisi positifnya. Apa nih Mas sisi positif dari kenaikan PPN 12% jika ada? Dan mungkin juga supaya kita publik gitu ya, mau nggak mau kan sekarang ya udah gitu ya, terima gitu. Gimana kita harus menyikapinya gitu, dan mungkin juga ada kemungkinan nggak sih gitu ketika kita menyuarakan protes gitu ya keras ini gitu ya, bisa ditunda gitu, mungkin ada opsi-opsi itu nggak terbuka ke depannya gitu. Oke. Yang pertama seperti ini tentang dampak positifnya, itu kan positifnya kan memang pemerintah itu kan punya dana lebih banyak kalau dia nggak backfire terhadap konsumsi. Ada catatannya ya, kalau nggak backfire terhadap konsumsi. Banyak bintangnya ini. Iya, ada bintangnya, ada 4 kan salah. Nah, dia bisa menambah uang dari pemerintah. Yang kedua adalah bisa menambah capaian target dari DJP. Nah, DJP naik target capaiannya gitu kan. Ya pundi-pundi mereka juga naik. Bonus mereka juga naik. Ups. Mereka juga secara individu juga pendapatannya akan lebih besar gitu. Nah, udah, positifnya buat pemerintah sama DJP, buat masyarakat apa? Buat apa? Iya, buat masyarakat positifnya adalah kita bisa melihat sesuatu yang sama sebenarnya. Ya, sesuatu yang sama dalam hal menentang pemerintahan. Lebih kompak. Ya, lebih kompak dan sebagainya. Yang itu kalau nggak ada seperti ini kan jarang juga, saya mungkin nggak diundang juga ke Jelasin Dong gitu. Ya. Ini mempersatukan kita semua berarti kenaikan PPN. Nah, tapi yang jelas sebenarnya adalah memang PPN ini jadi apa ya istilahnya, isu ini harusnya jadi reformasi pajak juga gitu kan, bahwa pajak ini juga harus bisa dibenahi sistemnya, bagaimana mereka menegakkan aspirasi masyarakat seperti kita ini, bagaimana mereka bisa mempertimbangkan ya ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan mereka menunda sebuah kebijakan, atau mereka ya udah go ahead aja dengan kebijakan tersebut. Nah, kondisi-kondisi inilah yang sebenarnya kita lihat harus jadi pembicaraan juga bagi DJP gitu kan, bagi pemerintah, Kemenkyu, DJP dan sebagainya, untuk bisa memberikan kebijakan yang manfaatnya lebih luas, lebih banyak kepada masyarakat. Saya ingat almarhum Faisal Basri itu selalu menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah itu pasti akan ada yang dirugikan, pasti akan ada yang diuntungkan. Nah, bagaimana cara kita melihatnya saja, masyarakat lebih besar mana yang lebih diuntungkan, atau ini justru yang banyak yang masyarakat yang dirugikan. Kita bermain di situ. Ketika masyarakat ini lebih banyak diuntungkan, ya go ahead. Tapi masyarakat ini dia lebih banyak yang dirugikan, kita harus tunda. Makanya ini prinsip ini yang harus kita jaga, bahwa kebijakan ini tidak menyenangkan semua pihak, tapi juga harus melihat efeknya, multiplier effect, dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ke masyarakat. Nah, terkait dengan ditunda atau tidaknya gitu kan ya karena ini sudah diterapkan dan sebagainya, sudah jadi keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, nampaknya masih ada loh celah-celah sebenarnya yang bisa dilakukan gitu kan. Kita tahu di situ juga akan diterapkan, mungkin diterapkan tanggal 1 Januari.
Tapi setelah masa reses buat PP BG-nya turun lagi jadi 8% juga bisa juga gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya harus diterima ketika sudah diterapkan. Baik. Tapi kita dorong ini kebijakan yang sifatnya tidak saklek loh. Ada pasal di situ yang berbunyi dia memberikan kewenangan bagi Prabowo untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang isinya menetapkan tarif PPN lebih rendah dibandingkan dengan 12%. Cukup ya kalau gitu. Cukup. Mas sudah makasih Terima kasih banyak sudah hadir sharing di sini. jelasin dong. Datang lagi. Insya Allah. Main Tamiya ya. Siap. Siap. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai Bye-bye. jumpa.